Keputusan PSSI menunjuk Patrick Kluivert ditanggapi beragam oleh para rival grup C. Cina dengan berani meremehkan rekam jejak pelatih asal Belanda ini. Sementara Australia khawatir kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Jepang justru kaget skuad Garuda nekat memecat Shin Tae-yong demi Kluivert. Padahal Coach Shin berhasil mengangkat level pasukan merah putih ke ronde ketiga. Bagaimanakah respons rival grup C melihat kekuatan baru timnas Indonesia? Cina meremehkan kekuatan baru timnas Indonesia. Hadirnya Patrick Kluivert di timnas Indonesia mendapatkan respons negatif dari Cina. Negeri tirai bambu menyebut pelatih asal Belanda ini nggak akan mampu meningkatkan performa skuad Garuda. Sohu menilai Kluivert nggak punya pengalaman hebat sebagai juru taktik. Sebelum mengambil alih tim Indonesia, ia menjabat sebagai pelatih tim Adana Demirspor di Turki. Namun dipecat karena kinerja buruk setelah 6 bulan bekerja, tulis media Sohu. Namun, kanal berita asal Cina ini menilai Kluivert bisa membuat timnas Indonesia untung besar. Pasalnya, pelatih 48 tahun ini bisa menjadi magnet bagi pemain keturunan tanah air. PSSI telah memanfaatkan pengaruh Patrick Kluivert di sepak bola Belanda untuk secara aktif mempromosikan naturalisasi. Dan 2 pemain kabarnya telah setuju untuk bergabung dengan timnas Indonesia, tulis media negeri Panda tersebut. Sementara itu, Cina justru mulai bersiap untuk melakoni lanjutan ronde ketiga. CFA selaku federasi bahkan sudah menggelar pemusatan latihan selama 10 hari di kota Haikou. Skuad naga ingin tetap menjaga asa untuk terus bertarung di ronde ketiga. Pasalnya, Cina masih berada di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Keputusan CFA ini langsung disambut antusias oleh Branko Ivankovic selaku pelatih. Kami sangat senang bisa berkumpul dan berlatih di Haikou, dan berharap bisa meraih hasil positif melalui pemusatan latihan ini, ungkap Ivankovic dilansir dari CGTN. Bahkan pelatih asal Kroasia ini berani koar-koar punya jurus rahasia untuk menyapu bersih sisa laga. Kami memiliki banyak pemain kali ini, termasuk beberapa pemain muda, dan kami ingin melihat kondisi mereka. Kami juga akan menganalisis pertandingan kami sebelumnya dari kualifikasi dan mengatasi masalah kami sebelumnya. Australia panik melihat kedatangan Patrick Kluivert. Respons berbeda diperlihatkan Australia yang justru panik dengan kedatangan Patrick Kluivert. Pasukan Kanguru ketakutan karena Kluivert punya modal bagus. Pasalnya pelatih 48 tahun tersebut dibekali pengalaman melatih di Australia. Pada tahun 2010, Kluivert pernah menjadi asisten pelatih Brisbane Roar selama 6 bulan. Ditambah lagi, laga kontra skuad Socceroos menjadi laga debut bagi Kluivert bersama Garuda Nusantara. Alhasil, Mark Locke yakin skuad Merah Putih bisa mencuri poin penuh di Sydney. Masih ada peluang, saya rasa Indonesia bisa menyaingi level Australia. Memang tim ini kurang berpengalaman dalam beberapa tahun terakhir. Namun level timnas Indonesia sudah pantas disebut masuk ke level Asia, tutur Klopp kepada NOS. Namun Peri Sandria menilai hasil seri melawan pasukan Tony Popovic jauh lebih realistis. Saya berharap dengan pelatih yang baru minimal bisa imbang kontra Australia dan lolos ke Piala Dunia 2026, ucap legenda timnas Indonesia tersebut. Keyakinan publik tanah air bikin media lokal Australia mulai ketar-ketir. Indonesia adalah salah satu dari 4 tim yang telah mengantongi 6 poin. Apalagi calon tim yang dilatih Kluivert telah menunjukkan diri sebagai tim yang tangguh selama beberapa bulan terakhir, tulis The West Australian. Ditambah lagi ada penggawa andalan tim Kanguru sedang dibekap cedera. Gak heran kekuatan pasukan Tony Popovic diyakini akan berkurang signifikan. Pasalnya bek jangkung mereka yakni Harry Souttar harus menepi karena menderita cedera ACL.
Ambisi balas dendam melawan Bahrain. Rencana balas dendam timnas Indonesia melawan Bahrain bakal semakin berkobar. Pasalnya, Patrick Kluivert juga punya pengalaman pahit kontra skuad Mutiara Teluk saat melatih. Ketika menangani Curaçao, pelatih asal Belanda ini harus merasakan kekalahan telak 4-0 dari Bahrain. Alhasil, Kluivert dinilai akan mengusung ambisi kemenangan kontra The Pearl Divers. Sang pelatih diprediksi bisa mengalahkan Bahrain dengan mengandalkan pemain skuad Garuda. Timnas Indonesia juga punya nilai skuad yang lebih mewah dari Curaçao. Pasukan Merah Putih saat ini bernilai 24,65 juta euro, sementara skuad Dushi Corso hanya 15 juta euro. Namun Dragan Talajic selaku pelatih Bahrain diprediksi nggak gentar. Pelatih 59 tahun ini masih optimis anak asuhnya bisa lolos ke Piala Dunia. Saya sangat bangga dengan para pemain saya dan kami akan terus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya. Anak-anak saya sudah siap bermain ke depannya. Kami akan mencapai target kami dan lolos ke Piala Dunia, ujar Talajic dilansir dari GDN Online. Sang pelatih juga optimis bisa membawa Bahrain sapu bersih sisa laga di grup C. Kami sekarang sudah mengantongi 6 poin, tetapi masih banyak poin lagi yang bisa diraih di pertandingan berikutnya. Kami akan terus berjuang di setiap pertandingan, ucap striker Bahrain tersebut. Ditambah lagi, pasukan merah memiliki modal bagus jelang laga melawan timnas Indonesia. Pasalnya, Bahrain baru saja menjadi juara Piala Teluk 2024 setelah menekuk Oman 2-1. Bahkan skuad Mutiara Teluk berhasil menyapu penghargaan seperti top skor, pemain terbaik, hingga kiper terbaik. Prestasi ini dinilai akan meningkatkan kepercayaan Bahrain menghadapi skuad Garuda. Dapatkan sepatu sneakers keren dari Orthuset cuma 500 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Jepang kaget, Patrick Kluivert bisa melatih timnas Indonesia. Reaksi berbeda juga diperlihatkan oleh Jepang selaku rival terberat skuad Garuda di grup C. Media lokal negeri Sakura sempat kagum dengan ambisi besar Erick Thohir. Ketua PSSI ini bertekad membawa timnas Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade dalam waktu dekat, tutur Erick Thohir dikutip dari The Japan Times. Namun publik negeri Sakura justru terkejut saat PSSI memecat Shin Tae-yong. Padahal Coach Shin dianggap bisa mewujudkan misi lolos ke Piala Dunia 2026. Media Soccer Digest asal Jepang menilai Shin Tae-yong punya banyak jasa untuk skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini bikin level timnas Indonesia naik kelas. Mantan pelatih Shin Tae-yong yang digantikan sudah membawa Indonesia berkembang pesat dan bahkan mengalahkan tim kuat Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Lapor Soccer Digest. Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert bikin Jepang terpacu tampil lebih kuat. Hajime Moriyasu mengaku ingin membawa komposisi terbaik di lanjutan ronde ketiga. Kami memiliki secara total poin memang unggul telak. Tetapi kami tak akan membiarkan celah apapun dimanfaatkan ataupun merasa lengah. Kami akan berusaha berkembang secara menyeluruh di setiap lini, tegas Moriyasu. Namun, ultimatum pelatih 56 tahun ini nggak bikin Patrick Kluivert kena mental. Pelatih 48 tahun ini yakin bisa mengatasi perlawanan skuad Matahari Terbit. Dengan 4 pertandingan tersisa, kami masih punya peluang lolos. Kami berada di posisi ketiga dan harus finish di 2 posisi teratas agar bisa lolos langsung ke Piala Dunia, ucap Kluivert dengan yakin. Arab Saudi semakin tertinggal. Arab Saudi justru semakin kacau dengan penurunan performa mereka di bawah Herve Renard. Pelatih asal Prancis ini gagal menunjukkan sentuhan magisnya setelah kembali ke negeri minyak. Performa Arab Saudi justru semakin menurun setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Belum lagi dirinya juga gagal total bersama The Green Falcon di Piala Teluk. Skuad negeri minyak tersingkir di semifinal usai ditekuk Oman dengan skor 1-2. Dengan hasil ini, Arab Saudi masih puasa gelar Piala Teluk selama 20 tahun. Kegagalan di turnamen ini bikin Renard semakin pusing hingga marah-marah sendiri. Pertahanan kami nggak baik, kami kurang kuat dan harus lebih keras berjuang serta berkorban.
Kami kebobolan 8 gol di Piala Teluk 2024. Mustahil untuk menang jika kebobolan sebanyak itu. Kemarahan Renard justru ditanggapi sinis oleh media lokal Arab Saudi. Malam tahun baru harus diakhiri dengan kekalahan menyakitkan 2-1 kontra Bahrain yang membuat Arab Saudi tersingkir di Piala Teluk. Tulis Arab News. Alhasil, kiprah sang pelatih bersama Arab Saudi di ronde ketiga bakal semakin terjal. Pasalnya, SAF sudah memberikan tekanan berat untuk Renard. Yasser Al-Misehal selaku ketua federasi belum puas sama sekali dengan performa Arab Saudi. Kami nggak puas dengan situasi timnas saat ini, tetapi kami harus realistis. Peluang kami masih ada, dan kami harus memperbarui target pada Herve Renard, ucap ketua SAF. Timnas Indonesia semakin disorot dunia. Kekhawatiran yang dirasakan rival grup C justru nggak dirasakan publik tanah air. Netizen Indonesia sedang larut dalam momen kedatangan Patrick Kluivert. Buktinya warga tanah air antusias menyambut sang pelatih di Bandara Soekarno-Hatta. Salah satu penggemar bahkan tertangkap kamera meminta tanda tangan pelatih 48 tahun tersebut. Kluivert juga terlihat sumringah saat disambut fans Garuda Nusantara, sebab dirinya menyambut ramah animo masyarakat yang mengajaknya selfie. Animo masyarakat menantikan kedatangan Kluivert semakin nampak di luar pintu bandara. Pasalnya, fans Merah Putih berkerumun demi melihat lebih dekat sosok pelatih baru Timnas Garuda. Ditambah lagi, Kluivert juga sempat mengucapkan kata selamat malam di hadapan supporter. "Halo, selamat malam, selamat malam. Saya merasa sangat baik. Terima kasih," ucap Kluivert setibanya di Indonesia. Meski begitu, tugas berat sudah menunggu Kluivert jelang lanjutan ronde ketiga. Ex-pemain Barcelona ini dituntut membawa skuad Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. PSSI meminta saya untuk memastikan Timnas Indonesia lolos di Piala Dunia 2026. Saya yakin kami punya kemampuan dan hasrat untuk mencapai tujuan tersebut, tutur Kluivert. Ucapan Kluivert sekaligus menggugurkan pernyataan Arya Sinulinga. Pasalnya anggota Exco PSSI ini ngotot Timnas Indonesia nggak diwajibkan lolos ke Piala Dunia di tahun 2026. Target lolos Piala Dunia 2026 tidak pernah kita omongkan. PSSI selalu ngomong kita baru bisa lolos di Piala Dunia 2030, ucap Arya. Dapatkan mesin serbaguna pembuat kopi dan teh cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Dengan kedatangan Patrick Kluivert, akankah rival grup C semakin panik melawan Timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga?